Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan memberikan review komparasi untuk dua buah senar, yaitu Hikwa ISO 66 Carbon yang akan kita bandingkan dengan Huntrade CP66 guys. Ini adalah komparasi yang menurut saya menarik ya, karena kedua senar ini sama-sama memiliki ketebalan 0,66 mm, kemudian range harganya juga kurang lebih hampir sama. Untuk Hikwa ISO 66 Carbon bisa kalian dapatkan di marketplace di range harga 60 ribuan. Sementara untuk Huntrade CP66 bisa kalian dapatkan di range 50 sampai 70 ribuan. Cuma memang banyak sekarang di harga 60 ya, bahkan sampai 70 ribuan ya guys ya. Nanti kita akan lihat untuk kedua senar ini dari repulsionnya, dari kontrolnya, dari heating soundnya, dari durability-nya ya. Ya meskipun belum putus tapi nanti kita akan lihat dari serat-serat yang udah keluar ya. Termasuk nanti dari feelingnya bagaimana untuk masing-masing senar ya. Nah untuk masing-masing senar ini sudah saya berikan reviewnya sendiri ya. Nanti bisa kalian cek aja di kolom deskripsi ya guys ya. Dan menurut saya untuk ISO 66 Carbon ini bagus juga dan JP66 ini bagus juga ya meskipun tidak wow-wow banget ya. Oke, untuk komparasi ini sudah kita buat adil ya dengan dipasangkan di raket yang sama yaitu Hikwa Accurate Slash 900 ya. Dengan berat dan BP yang kemarin saya dapatkan juga kurang lebih hampir sama. Ya memang tidak sama persis tapi dia hampir sama. Jadi komparasinya udah dibuat adil ya. Termasuk untuk tensionnya. 29 lbs crossnya, mainnya 27 lbs, mesin digital 4 simpul dan dipasang dengan orang yang sama guys. Jadi ini komparasinya udah adil guys ya. Nah sebelum kita lanjut ya untuk ke performanya, kita akan lihat dulu packaging dari masing-masing senar ini guys ya. Untuk 100 seperti ini, dominan warna orange, dia udah made in Jepang ya. Jadi ada daya tarik sendiri, tipenya repulsion ya tipenya, kemudian ada 3 layer, ada outer, ada coater, ada core, outer, dan juga coating ya. Nah, untuk penilaiannya juga udah bagus-bagus nih. Repulsion 10, durability 9, heating sound 10, shock absorption 10, control 9, tension hold 9. Jadi nilainya bagus-bagus ya. Ini wow banget ya. Nah, untuk ISO 66 Carbon dari Hikwa, ini juga udah made in Jepang guys ya. Dan ada core juga, ada outer dan juga coating. Jadi lapisannya kurang lebih hampir sama, ada 3 layer. Dan penilaiannya ada heating sound nilainya 10, high repulsion 10, stability effect-nya 9, shock absorption-nya 8, durability-nya 8, dan player control-nya itu 9. Dia tidak terlalu wow ya, meskipun ada nilai yang bagus, tapi dia nggak terlalu begitu menonjolkan ya. Oke, dan biasanya memang kalau senar-senar itu tidak jarang melebihkan ya, jadi nilainya itu kadang tidak sesuai dengan yang dirasakan ya. Tentunya berbeda dengan senar yang harganya 90 ribuan, 100 ribuan ya. Jadi kalian jangan samakan ya karena berbeda guys ya. Nah, sekarang kita akan ke performanya guys ya. Nah, untuk feelingnya guys ya, untuk feelingnya kalau yang saya rasakan Hikwa ISO 66 Carbon itu feelingnya itu kan kalau senar itu kan ada 3 guys, ada soft feeling, ada medium feeling, sama hard feeling ya. Nah, untuk yang ISO 66 Carbon jika dibandingkan dengan JP66 memang ISO 66 Carbon ini dia lebih terasa hard, lebih keras daripada yang JP66-nya guys. Kalau JP66 ini cenderung biasa ya, meskipun ada teman yang mengatakan untuk Hikwa ISO 66 Carbon itu feel-nya yang dia rasakan tuh medium ya, tapi untuk kedua senar ini yang saya rasakan sendiri itu yang Hikwa ISO 66 Carbon itu dia lebih terasa hard ya. Nah, seperti itu ya. Untuk teksturnya ketika belum dipasang ya, dipegang-pegang seperti ini ya, diraba-raba seperti ini ya. Nah, untuk yang JP66 terasa lebih licin guys daripada yang Hikwa ISO 66 Carbon. Tapi setelah terpasang, kita rasakan seperti ini, itu dia jatuhnya hampir sama guys, hampir sama. Cuma memang sedikit kasar yang ISO 66 Carbonnya ya. Oke, itu dari teksturnya. Untuk repulsionnya bagaimana? Pertama kali waktu mencoba ya, mengkomparasikan kedua senar ini yang saya rasakan memang dari ISO 66 Carbon itu menurut saya lebih bagus ya, meskipun perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi yang saya rasakan memang dia ada sedikit lebih enak guys pantulannya ya. Kemudian percobaan yang kedua juga kurang lebih hampir sama dan selanjutnya juga kurang lebih hampir sama, meskipun di beberapa momen feelingnya itu hampir sama, tapi di beberapa momen lain itu terasa bedanya. Yang saya rasakan memang yang ISO 66 Carbon itu dia pantulannya sedikit lebih enak ya. Nah, kemudian untuk dari kontrolnya menurut saya sama-sama enak, cuma memang yang lebih kasar itu dia lebih feelingnya itu lebih enak menurut saya. Jadi dalam hal ini ISO 66 Carbon
juga lebih unggul daripada JP66 JP66-nya guys ya. Kemudian untuk heating sound. Nah, sekarang kita akan coba dengarkan heating sound dari kedua senar ini. Kita mulai dari yang JP66 ini guys, dari 100 ya. Tarikan 29, crossnya 27 lbs, mesin digital, 4 simbol guys. Bagus guys. Semoga terdengar ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba dengarkan yang ISO 66 karbonnya guys. Tarikannya juga sama guys. Berbeda bunyinya ya. Nah, menurut kalian lebih ngecering yang mana? Nah, kalau yang JP66 ini dia lebih ini guys ya, lebih cering. Kalau yang ISO 66 karbon ini ngecering tapi kayak suaranya agak berbeda gitu ya. Nah, silakan kalian nilai sendiri ya. Nah, sekarang untuk durability-nya kalau kita perhatikan dari serat-serat yang udah keluar ya. Setelah beberapa kali pemakaian untuk ISO 66 karbon ini saya perhatikan dia tidak ada yang keluar guys ya, tidak banyak ya serat yang keluar. Sementara JP66 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa guys ya. Jadi untuk durability ya, meskipun ini belum putus, tapi dari serat yang udah keluar, menurut saya ISO 66 karbon ini dia lebih memiliki durability yang lebih baik ya, karena untuk senar ini juga bisa ditarik hingga 40 lbs ya, tapi dia max performance-nya ada di 31 sampai 33 lbs. Tapi ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian ya, karena ini hanya penilaian dari sini aja guys ya, untuk pro player mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya setelah kita coba bandingkan ISO 66 karbon dengan JP66, menurut saya pribadi yang setelah saya rasakan, ISO 66 karbon ini dia lebih ada keunggulan daripada JP66-nya guys ya. Untuk heating sound-nya bagus JP66, tapi untuk pantulan, repulsion, kemudian kontrolnya, durability, ini ISO 66 karbon dia lebih ada keunggulan ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas komparasi senar ketebalan 0,66 dengan range harga 60 ribuan ya guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian sudah ada yang mencoba masing-masing senar ini, atau mungkin dua senar ini. Boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada review-review yang lain. Salam sehat, salam olahraga. Yeah.